Setelah sebelumnya politisi PAN mengusulkan membangun rumah sakit COVID khusus pejabat, kali ini permintaan ruang perawatan khusus ICU untuk wakil rakyat kembali mengemuka dari politisi Partai Amanat Nasional. Mengapa permintaan dan usulan ini kembali hadir? Kami akan bahas bersama dengan politisi PAN Intan Fauzi dan peneliti Formapi Lusius Khairus. Assalamualaikum, selamat malam Bu Intan dan Bang Lusius. Selamat malam. Selamat malam, Bung Abraham. Ya, saya ke Mbak Intan terlebih dahulu. Dari Komisi 9, satu fraksi dengan Bang Saleh Daulay di PAN. Betul. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Saleh Daulay itu menggambarkan bukan hanya yang terjadi kepada anggota DPR yang almarhum sudah meninggal dari fraksi PAN, tapi hampir banyak masyarakat yang menderita COVID juga mengalami hal demikian. Tapi mengapa harus diistimewakan, Mbak Intan? Baik, terima kasih. Selamat malam Bung Abraham, Bung Lusius. Bung Lusius nih sahabat lama saya. Jadi kalau tadi kita melihat tayangannya, jelas bahwa di situ Pak Saleh Daulay menyatakan bahwa tidak mau lagi ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ICU, misalnya tadi jelas tayangannya seperti yang dialami saudara kami putra daerah Papua, anggota DPR RI John Sifimirin, karena kita tahu bahwa pandemi ini tentu perlu perbaikan-perbaikan dan itu disampaikan di rapat Komisi 9 DPR RI bersama Menkes dan jajaran. Ya, tapi subjeknya kan jelas. Jadi sebetulnya anggota DPR mengapa tidak mengatakan tidak mau lagi seluruh rakyat Indonesia yang terlunta-lunta tidak mendapatkan perawatan atau tidak mendapatkan ICU? Mengapa harus spesifik berkata soal DPR? Ini soal sentimen saja, Mbak Intan. Jadi kalau kita mengikuti rapat secara keseluruhan dan ini juga dilakukan oleh kami semua fraksi PAN termasuk Pak Saleh Daulay, disampaikan artinya semua kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan termasuk apa yang lonjakan COVID saat ini misalnya oksigen, kemudian ICU dan sebagainya. Karena kita tahu deret panjang untuk antrian itu sangat panjang. Nah, kalau tadi dipertanyakan lagi oleh Bung Abraham, kenapa spesifik anggota DPR? Tapi kan kalimatnya belum selesai. Tadi saya mendengar langsung dari tayangan tadi, kita sama-sama mendengarkan. Misalnya seperti yang dialami John Sifimirin gitu, karena beliau adalah anggota DPR gitu. Tapi tentunya kami semua menginginkan bahwa ada percepatan respon kedaruratan kesehatan yang harus segera direspon oleh Kemenkes untuk misalnya kecukupan tempat tidur, termasuk di sini adalah tempat tidur intensif, itu poinnya Mbak Intan. Sebagainya. Mohon maaf saya potong tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga almarhum Pak John. Apa yang dialami oleh Pak John juga dialami oleh saya secara pribadi, anggota keluarga saya 2 kali mencari rumah sakit, namun pada akhirnya meninggal dunia karena tidak mendapatkan ruang perawatan khusus. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa tidak fokus membahas pada persoalan bahwa rumah sakit kita kolaps dan menyediakan fasilitas yang umum bagi seluruh masyarakat. Ya, tadi Bung Abraham sendiri menyampaikan artinya kesulitan mencari, termasuk Pak Saleh sendiri. 2 keluarganya juga meninggal karena keterlambatan penanganan, karena di ICU itu memang sulit, termasuk juga saya rasa pasti banyak masyarakat seperti itu. Dan itu disampaikan. Artinya di dalam diktum kesimpulan kami mendesak Kemenkes itu untuk segera direspon kedaruratan ini. Dan kalau bicara tadi kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial, Ketua Umum kami sudah menegur kader-kader yang kemudian menyatakan pernyataan kontroversial. Termasuk sudah meminta maaf ya, Mbak Intan ya. Juga mengapresiasi. Ya artinya pada saat kader kami Dr. Rosalin juga mengalami hal yang sama, kemudian mengeluarkan statement kontroversial, itu sudah kemudian kami secara santun menyampaikan permintaan maaf. Dan tapi jangan lupa juga Bang Abraham, sorry saya artinya ketum menegur, tapi di sisi lain juga mengapresiasi kader kami, misalnya ada Damba yang menjadi kemudian turun tangan menjadi petugas jenazah sampai pagi dan sebagainya gitu.
Oke, saya ke Bang Lusius. Bang Lusius, kita tahu hak pelayanan kesehatan itu sama semuanya untuk setiap warga negara. Tapi apakah atas dasar bahwa wakil rakyat ini mewakili konstituennya, sedikitnya puluhan ribu, sehingga pada akhirnya mereka sangat penting untuk diutamakan dalam perawatan masa pandemi? Sebenarnya sih pada prinsipnya saya kira masa darurat ini mestinya tidak atau bukan saatnya untuk kemudian membedakan orang itu berdasarkan status sosialnya gitu ya, apalagi terkait dengan pelayanan kesehatan gitu. Dan saya kira pernyataan dari Pak Saleh itu masalahnya ada di sana gitu ya, ketika kemudian dia mengangkat contoh soal pentingnya ICU khusus untuk anggota DPR gitu ya, bahwa kemudian itu dijelaskan. Pernyataan itu disampaikan karena pengalaman anggota DPR lainnya Pak John Sifmirin yang tidak mendapatkan ICU dan karenanya kemudian meninggal gitu ya. Jadi saya kira perbedaan status itu bukan waktu yang tepat dan saya kira tidak pantas untuk kemudian dipakai dalam pelayanan kesehatan karena Undang-Undang Dasar memberikan jaminan pada seluruh warga negara saya kira gitu ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar dan yang sama dari negara. Dan karenanya saya kira menyebut contoh tuntutan agar ada pelayanan ICU khusus untuk anggota DPR itu saya kira pernyataan yang kemudian bisa melukai rakyat ketika kemudian persoalan terkait dengan terbatasnya ICU itu bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh 1-2 orang anggota DPR gitu ya, tapi ada begitu banyak warga negara yang juga punya masalah yang sama. Kenapa kemudian itu tidak menjadi sorotan utama dari Pak Saleh? Betul. Saya kira di situ itu yang soalnya, semestinya di-highlight ya, itu yang semestinya digarisbawahi ya begitu ya. Tapi saya pikir jangan. Saya kira itu pernyataan publik masalahnya itu dan disampaikan oleh wakil rakyat di sebuah sidang resmi di hadapan Menteri Kesehatan. Jadi mestinya kemudian yang dibawa sebagai acuan untuk menuntut kepada pemerintah membuat kebijakan adalah situasi yang kemudian dihadapi oleh rakyat, bukan situasi personal yang dihadapi oleh anggota DPR. Saya kira di situ bedanya rakyat berbicara dengan wakil rakyat yang berbicara. Ya. Bang Lusius, saya sangat miris merasa bahwa jangankan pejabat, jangankan rakyat jelata maksud saya, pejabat pun sangat kesulitan untuk mendapatkan perawatan saat ini. Atas nama bahwa mereka bekerja untuk rakyat, mewakili banyak rakyat, membentuk undang-undang dan tugas negara dan lain sebagainya, dimungkinkankah untuk memberikan prioritas bagi mereka? Saya kira sih banyak alasan untuk kemudian membuat kita sangat sensitif gitu ya terkait dengan permintaan khusus DPR gitu ya. Kita melihat tidak ada kemudian kebijakan yang membuat publik kemudian percaya DPR sangat peduli dengan pandemi ini ya, bahwa mereka kemudian ikut membahas bersama dengan pemerintah banyak kebijakan terkait dengan penanganan pandemi itu sesuatu yang biasa saja dan tugas rutin gitu ya. Tapi bahwa misalnya kita mendengar ada usul inovatif dari DPR untuk memperkuat kebijakan dari pemerintah, misalnya terkait dengan vaksin berbayar. Saya kira PAN sudah menyampaikan penolakannya terhadap vaksin berbayar ini. Kenapa sih ini tidak kemudian diperjuangkan sebagai sebuah kebijakan yang dituntut kepada pemerintah untuk dilakukan. Saya kira ini penting kemudian ditunjukkan oleh DPR untuk menunjukkan kepada publik ada keseriusan DPR sebagai wakil rakyat yang paling mengenal rakyat untuk kemudian memperjuangkan apa yang justru paling dibutuhkan oleh rakyat saat pandemi sekarang ini. Ya, apakah Anda melihat bahwa sudah pada relnya, sudah pada tempatnya mereka bekerja di masa-masa sulit seperti ini, paling tidak mengawasi pemerintah yang jelas-jelas berkali-kali mengatakan situasi terkendali, namun faktanya di lapangan jauh panggang dari api? Itu tidak terlihat gitu ya. Sejak awal pandemi saya kira bukan cuma pemerintah, tapi saya kira DPR juga larut dalam situasi yang sama yang tidak terlalu melihat pandemi ini sebagai sebuah persoalan serius sejak awal dan karena itu kita sampai sekarang berkepanjangan dalam situasi krisis ini ya. Saya membayangkan kalau sejak awal DPR punya sikap yang tegas untuk menuntut kepada pemerintah memastikan kebijakan-kebijakan yang tegas untuk penanganan pandemi, mungkin kita tidak akan separah ini saat ini. Ya. Tapi ketika kemudian DPR lebih banyak kemudian mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa kritik yang tegas, tanpa kebijakan yang pengawasan yang jelas, saya kira kemudian pemerintah merasa apa yang dilakukannya itu benar semuanya. Ya. Oke, saya ke Bu Intan.
Halo Bu Intan. Ya, ya. Bu Intan. Iya, barangkali bisa dijawab mengenai statement Pak Lusius yang mengatakan seharusnya yang di-highlight persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat langsung, seperti termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, kemudian juga oksigen yang langka, obat-obatan yang mahal dan sulit ditemukan. Bagaimana seharusnya ini dijawab oleh anggota DPR? Ya betul, artinya memang keprihatinan kami sama tentunya. Semua kita rakyat, kita prihatin dengan lonjakan kasus yang tinggi ini dan kesiapan pemerintah untuk segera dalam masa kedaruratan ini adalah penanganan pandemi. Antara lain adalah tes dan tracing karena anggarannya itu besar dan itu ada. Kemudian juga dalam situasi seperti ini tentunya tidak hanya kita bicara penambahan bor dan sebagainya, tapi tentu berbagai peralatan seperti misalnya HFNC untuk bantuan nafas, ventilator yang di mana-mana pasti menjadi masalah. Kemudian ditambah lagi kami juga meng-highlight bahwa tentu tidak hanya kita bicara mengenai ketersediaan gedung-gedung, bangunan dan sebagainya karena itu benda mati yang bisa diadakan segera, tapi juga harus segera ada penanganan perlindungan kepada para tenaga kesehatan di mana misalnya mereka harus dilakukan PCR berkala. Jangan sampai lagi ada insentif yang terlambat. Artinya insentif itu harus tepat waktu. Kemudian jam kerja karena kita tahu penanganan jam kerja mereka sekarang ini sudah overload gitu. Oke, tapi sebetulnya ada irisan yang ingin diperjuangkan bahwa ICU ataupun keterisian tempat tidur ini harus bisa dikendalikan. Paling tidak ini harus bisa menampung dan menyelamatkan jiwa-jiwa siapapun begitu ya. Ini spesifik mengenai ini apa yang didorong oleh Anda dan Bang Saleh Daulay di DPR? Jelas, artinya kalau iNews mengikuti, juga Bung Lusius mengikuti rapat kami, dan itu saya rasa sudah tayang juga live pada saat itu, dan di YouTube sudah ada juga, kami dari pagi sampai malam, kemudian pada saat pembahasan, walaupun artinya keterbatasan, tapi ini situasi darurat yang harus segera kami sampaikan. Di dalam diktum kesimpulan itu secara formal, secara tegas, saya, Pak Saleh Daulay, itu dari fraksi PAN menyampaikan klausul yang masuk di dalam kesimpulan bahwa memastikan kecukupan tempat tidur, yaitu ICU, tempat tidur intensif, isolasi, ventilator, dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga perlindungan terhadap nakes, karena kita tahu bahwa dengan kondisi seperti ini pemerintah kemudian akan segera merekrut banyak tenaga kesehatan. Sementara yang ada sendiri tentu harus kita lindungi. Kita bicara misalnya begini, PPDS saja, para dokter muda, mereka investasi yang sangat panjang untuk bisa kemudian menjadi dokter. Tapi pada saat seperti ini sudah 1031 nakes yang gugur dan harusnya ada alasan pengecualian untuk memastikan mereka ikut menjadi relawan yang menyelamatkan banyak jiwa ya. Terima kasih Mbak Intan Fauzi, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PAN, dan juga Bang Lusius Karus, peneliti Formapi, sudah hadir bersama kami.